ingat jadi orang hidup itu juga harus tahu diri kalau kita hidup itu ada yang menghidupkan ini yang perlu kita zikirkan, perlu kita ingat jangan sampai orang itu diberi kehidupan, sudah dihidupkan, sudah diberi nikmat, diberi macam-macam anugerah, tapi tidak pernah ingat kepada yang memberi. Nah, tidak ingat itu namanya tidak berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9, faslun qala Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu fasal, qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala, halimah haluhur siapa Allah, dawuhnya firmannya, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidina furujahum wal hafizat wal hafidina furujahum wal hafidati wal dzakirina Allaha dzikran katsiran wal dzakirat wal dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki, muslimin, wal muslimat, dan orang-orang muslim perempuan, sampai beliau berfirman wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan juga orang-orang dari golongan laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah, katsiran, zikirnya banyak sekali. Banyak itu identik dengan jumlah atau kuantitas 1000 kali, 2000 kali, atau ya ratusan kali. Itu memahami kata istilah banyak dalam bahasa Arab itu ya banyak itu lebih dari 2. Angka lebih dari 2 itu sudah disebut jamak atau banyak. Lebih dari 2, jadi 3 orang itu sudah jamak, sudah banyak. Zikir 3 kali itu sudah banyak. Zikir, karena yaitu istilah pengertian banyak atau jamak itu adalah bilangan atau angka yang lebih dari 2 itu sudah banyak. Makanya disebut jamaah itu sholatnya beramai-ramai, sholat orang bersama, orang banyak di jamaah. Disebut jamaah karena sholatnya ramai-ramai, orang banyak. Tapi kalau jamaah 2 orang namanya jamaah tidak? Tasniyah itu jamaah itu banyak, tasniyah itu 2. Kedua orang itu meskipun belum disebut jamak tapi sudah mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Dan di sholat berjamaah ini itu ada orang yang alhamdulillah sudah istiqomah sholat berjamaah tapi tidak mendapatkan pahala atau fadilah sholat berjamaah yang 27 itu. Dan ini perlu kita hati-hati biar kita itu ya namanya nggak rugi waktu, rugi bangun pagi, rugi tiap waktu ke masjid, tapi kita nggak memperhatikan hal-hal yang bisa menghilangkan fadilahnya jamaah. Antara lain apa? Antara lain barisan soft. Barisan soft ini ya barisan itu tidak boleh hukumnya membuat soft sendiri sebelum soft yang depan itu penuh. Tidak boleh membuat soft sendiri di belakang sebelum soft yang pertama atau yang di depan kita itu penuh terlebih dahulu. Kalau masih ada ruang untuk 1 atau 2 orang kemudian kita langsung di belakang membuat soft sendiri, itu dohirnya berjamaah, sholatnya bersama imam, tapi tidak mendapatkan fadilah 27 derajat tadi.
ada banyak hal yang nanti bisa menghilangkan fadilahnya sholat berjamaah. Antara lain yaitu ada lagi kalau di I'anah sarahnya Fathul Mu'in itu, ini jarak makmum sama imam tempatnya itu, imamnya lebih tinggi daripada makmum. Lebih tinggi itu ukurannya apa? Urf itu ya umumnya manusia menilai. Kalau secara umum manusia menilai, oh ini udah nampak tinggi kali lantainya itu daripada makmumnya, itu bisa menghilangkan fadilahnya berjamaah, dan itu umum di masjid-masjid. Kalau ini menurut saya secara sepintas menilai ini ya biasa, enggak tinggi ya mas. Sampai dia segini makmumnya di sini, nah itu menghilangkan fadilah jamaah. Dan ini nanti biar ahli fikih yang membahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakirinallaha dzikran katsira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Saya potong dari ayat belakang saja, bahwasanya orang-orang laki-laki yang suka atau banyak berzikir dan orang-orang perempuan, ibu yang banyak berzikir, itu akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah maghfirah, ampunan dari kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita, wa ajrun 'azimah, dan pahala yang sangat besar sekali. Tapi orang sekarang diiming-imingi pahala itu gak ngefek. Maghfirah ampuh, apa yang penting ya, bukan itu. Ya. Yang penting materinya surprise. Akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan yang banyak, wa ajrun 'azimah, dan pahala yang besar sekali. Kemudian warawaina fi sahihi Muslimin, dan telah kami meriwayatkan dalam kitab sahihnya Imam Muslim, an Abi Hurairah, hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului al mufarridun, orang-orang yang mufarridun. Apa mufarridun nanti diterangkan. Sudah berangkat duluan, mendahului, nyalik bahasa Jawa, mendahului orang-orang lain. Yang lain masih di sini, masih jalan pelan-pelan. Yang mufarridun ini sudah ngebut. Nah, jadi pembalap, sudah duluan masuk surga. Itu mufarridun. Qalu wa man mufarriduna ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, siapakah yang dimaksud al-mufarridun wahai Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah, adzakirunallaha katsiran wadzakirat. Al-mufarridun, orang-orang yang sudah berangkat duluan meninggalkan orang-orang yang lain, yaitu adalah orang laki-laki, adzakirun, yang suka atau banyak berzikir kepada Allah, wadzakirat, dan para perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Itu besok akan menyalip, mendahului orang-orang lain yang gak suka berzikir. Itu jaraknya jauh sekali. Yang sini masih tokoh-tokoh, siap-siap, hisapnya banyak, tanggungannya banyak. Yang senantiasa suka berzikir, itu sudah dahulu sowan Allah, masuk surga. Amin Allahumma amin. Qultu ruwiya al-mufarridun, diriwayatkan soal redaksi bacaan al-mufarridun di tasydidil ra, mufarridun dari farroda yufarridu, tafridan, nanti isim failnya mufarrid, wa takhfifiha, dan boleh dibaca sukun, mufridun. Wal masyhur alladzi qalahul jumhur, kemudian bahasa pengucapan lafal mufarridun yang populer, yang masyhur menurut jumhur, mayoritas ahli hadis adalah at-tasydid, al-mufarridun. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabaqal mufarridun,
orang-orang yang senantiasa suka berzikir kepada Allah, zikir yang banyak, perempuan-perempuan, ibu-ibu, emak-emak yang suka berzikir yang banyak, itu oleh Allah Subhanahu wa taala besok akan diberi laju, beri jalur khusus ketika menuju surga. Khusus. Ya masa yang suka berzikir dan yang tidak berzikir sama, itu ya enggak fair lah. Secara tatanan sosial enggak fair. Kan al-ajru bi qadri ta'ab. Upah pahala itu diukur sesuai jerih payah. Masa yang setiap hari zikir ribuan sama yang setiap hari nongkrong, ngopi, turu, mangan, itu masa sama? Ya enggak lah, enggak. Dobos itu lah ya kesana ketemu orang ngumpul ngopi ngobrol terus, masa sama dengan orang yang tiap hari la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah astagfirullah, masa sama? Ya jelas beda. Masa diperlakukan sama Allah ya beda. Dan orang-orang yang senantiasa zikirnya banyak, ingatnya banyak kepada Allah, itu akan diperlakukan khusus, yaitu dengan isbaq sadaqah, diberi mendahului orang-orang yang lain yang tak berzikir. Itu bunyi hadisnya dan bunyi ayatnya. Sekarang komentar para ulama atau cara pandang beliau menyikapi tentang ayat wadzakirinallaha dzikran katsiran dan hadis sabaqal mufaridun. Imam Nawawi berkata, wa'lam, dan ketahuilah anna hadhil ayata, bahwasanya ayat yang mulia tadi yang berbunyi wadzakirinallaha dzikran katsiran wadzakirat mimma yanbaghi an yuhtamma bi ma'rifatiha sahibu hadzal kitab, itu termasuk bagian ayat yang semestinya diperhatikan, dipentingkan untuk diketahui apa arti kandungan ayat tersebut. Wa qad ikhtulifa fi dzalik, dan para ulama berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pendapat untuk menafsirkan, memahami ayat tadi wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Kemudian faqala Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, menurut Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, beliau mengutip dawuhnya Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas al-muradu yadhkurunallaha fi adbaris sholawat, yang dimaksud dia itu orang-orang yang berzikir banyak sekali, yaitu zikirnya fi adbaris sholawat, setiap habis sholat. Habis sholat itu termasuk yang dimaksud berzikir banyak. Setiap habis sholat berzikir. Wa buduwan, dan di waktu pagi habis subuh ini berzikir. Wa asyiyan, dan di waktu sore berzikir lagi. Wa fil madaji, dan ketika hendak mau tidur zikir. Wa kullama istaiqadha min naumihi, dan ketika dia itu bangun tidur berzikir. Wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallaha ta'ala. Pokoknya begini, dalam setiap aktivitas waktu-waktunya itu dipenuhi dengan zikir. Habis sholat pagi dan sore, hendak mau tidur, bangun tidur. Kemudian ketika pagi, roha itu ya sore, manzilihi dzakarallaha ta'ala, dari tempat-tempat dia singgah, dia itu senantiasa berzikir kepada Allah. Ini menurut versi pemahaman atau tafsirnya Ibnu Abbas. Beliau itu ahli tafsir, sahabat yang pintar dalam bidang tafsir, menafsirkan ayat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, itu orang yang zikirnya banyak itu gimana?
orangnya zikirnya, bentuk zikirnya seperti apa? Yaitu beliau menafsirkan, yaitu ya dia sedang di sholat berzikir, nggak langsung lari Pak, assalamualaikum subuh, nggak seperti itu. Zikir pagi ya zikir, sore ya zikir. Ya kita biasakan. Zikir itu yang menurut sebagian keterangan yang nggak harus dalam posisi duduk itu enggak Bu. Dengan sambil jalan-jalan itu boleh berzikir, sambil metik cabai berzikir boleh, sambil nonton sinetron pun boleh ya. Enggak harus dalam kondisi memakai jilbab, memakai mukena, itu tidak harus dalam kondisi nyun sewu bahkan keadaan suci, tidak diharuskan dalam keadaan suci. Dalam keadaan sedang tidak punya wudhu saja itu berzikir boleh. Ini ngomong boleh atau tidaknya bukan afdol atau tidaknya, boleh. Mau baca Quran saja, punya hadas kecil, nggak punya wudhu, baca Quran boleh kok, asal nggak menyentuh mushafnya, nggak memegang mushaf, itu boleh. Sampai 30 juz sih boleh Pak Trimong, boleh. Nanti giliran buka, tolong bukain, minta tolong sama apa. Jadi nah itu zakirin Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah dalam setiap kondisi, setiap saat, setiap waktu. Nggak kayak sekarang Pak, mau tidur pegang HP, bangun tidur langsung nengok HP. Kemana-mana, mau ke pasar, mau kerja, HP-nya ketinggalan, pulang dulu di bela-bela. Oke. Ini memang udah zamannya seperti ini. Tapi kita jangan, orang yang cerdas itu orang yang tidak terombang-ambing atau tergerus atau hanyut dengan kondisi zaman, enggak. Tapi orang yang bisa mengendalikan situasi atau mengendalikan zaman-zamannya. Silahkan orang lain sibuk dengan dunianya masing-masing, tapi kita yang setiap subuh sudah ikut ngaji kajian sebisa-bisanya kita amalkan. Amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang nggak bisa begini Pak, nggak bisa sesuai yang dipahami atau disampaikan Ibnu Abbas, yaitu setidaknya kita itu ada yang bagian yang kita ambil dalam masalah zikir ini. Kalau nggak bisa setiap habis sholat, ya kita ambil sebelum tidur. Kalau sebelum tidur nggak bisa zikir, ya kita setelah bangun tidur. Ambillah sedikit sebagian daripada waktu-waktu kita yang kita luangkan untuk berzikir kepada Allah. Zikir yang paling efektif, paling mudah itu ya sholawat, itu yang paling nggak bersih itu apa? Sholawat. Karena kalau zikir bacaan-bacaan yang lain itu nanti ada keterangannya atau sudah lewat kemarin nggak? Selain Al-Quran, selain sholawat itu kita untuk mendapatkan pahala atau faedah kita dituntut tahu maksudnya, tahu artinya. Dengan baca, misalnya baca la haula wala quwata illa billah, apa artinya? Embuh, nggak tahu, itu nggak dapat apa-apa Pak. Astagfirullahaladzim, mau ngapain? Terus gak tahu ikut orang-orang itu ngapain. Subhanallah, apa artinya subuh? Gak tahu. Itu gak dapat apa-apa. Kalau kita gak tahu maksudnya dari apa yang kita baca, itu gak dapat apa-apa, ada artinya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, baca sholawat, itu meskipun kita cara membacanya itu di dalam sholawat itu agak-agak salah, tajwidnya nggak tepat, kemudian nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya, tetap diterima dan dapat pahala. Itu keistimewaan sholawat. Tapi kalau bacaan-bacaan yang lain itu kita dituntut tahu artinya, maksudnya lah, bukan artinya. Astagfirullahaladzim, maksudnya apa? Oh, sedang minta ampun kepada Allah. Istighfar itu subhanallah, oh sedang apa kamu? Baca tasbih, sedang mensucikan Allah. Begitu. Baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa itu? Oh, bacaan kita itu menyadari kita itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Allahu Akbar, apa itu? Oh, sedang mengagungkan Allah. Itu maksud dari bacaannya kita baca.
Tapi kalau nggak tahu artinya nggak dapat apa-apa. Hanya ada dua bacaan yang luar biasa, yang meskipun kita tidak tahu maksudnya, tidak tahu artinya, tetap dapat pahala. Itu ada dua, yaitu Al-Quran, yang kedua sholawat. Makanya yang saran kami bagi orang awam seperti kita, yang kita itu orang Melayu, orang Jawa, orang Batak, orang Padang, kemudian dituntut berzikir dengan bacaan-bacaan yang itu bukan bahasa kita, alias bahasa Arab kan, bahasa Arab. Istighfar itu bahasa Arab, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, berarti itu bahasa Arab. Kok dituntut tahu maksudnya, ya kesulitan, ya kesulitan. Makanya yang paling nggak berisiko menurut kami itu ya sholawat saja. Sholawat itu meskipun makhrajnya itu salah-salah, panjang pendeknya nggak beraturan itu tidak masalah. Kalau Al-Quran berat lagi, tajwidnya harus benar. Sholawat paling pendek itu ya paling sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau sudah terbiasa kita itu membasahi lidah dan bibir kita dengan zikir kepada Allah, sudah terbiasa, itu sesekali kita itu nggak zikir itu rasanya ada yang kurang. Misalnya sudah punya aktivitas setiap hari itu baca zikir 100 kali atau 200 kali, kemudian nggak baca, itu kita akan merasa kehilangan. Gimana kita itu bisa menancapkan batin kita, hati kita agar senantiasa berpikir? Kita dari awal biasakan dulu, paksa dulu. Makanya ada torekoh itu Pak. Tahu torekoh yang setiap hari itu kita dituntut membaca, berzikir dengan jumlah yang tertentu, jutaan. Ada qadiriyah itu yang misalnya setiap sesuatu baca sholawat atau Allah itu ratusan kali lah. Itu harus ketika gak dibaca dikodok. Itu dalam rangka mendisiplinkan supaya orang itu cinta zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak dituntut seperti itu, ya kita semaunya. Makanya setelah itu ada baiat, perjanjian. Setiap hari kamu harus baca sekian ratus zikir ini. Setiap hari, setiap habis waktu sholat, atau habis subuh atau habis maghrib itu ada. Ayo Satoriyah itu habis maghrib dan habis subuh membaca bacaan tertentu. Itu harus sewaktu-waktu, kok ditinggal nggak sempat baca itu dikodok. Itu dalam rangka mendisiplinkan kita, memaksa nafsu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagus. Karena kalau nggak digitukan, kita itu yang ya tetap kalah dengan aktivitas dunia kita. Wa qala Mujahid, yaitu